two, three, come on. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar pada kegiatan PJJ berikutnya, yaitu teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan itu? Berdasarkan definisinya, teks laporan percobaan itu adalah kalau sudah disebutkan dengan kata laporan, berarti adalah bentuk pertanggungjawaban. Atasan ke bawahan kepada atasan, ada tugas yang dibebankan kepada seseorang, laporan. Di bentuk pertanggungjawaban itu adalah laporan. Teks itu tulisan. Itu. Sedangkan percobaan adalah eksperimen atau tindakan penelitian. Jadi intinya hasil dari penelitian seseorang dilaporkan atau diinformasikan kepada orang banyak. Nah, penelitian itu apa? Ya, penelitian itu biasanya berupa dari hasil keingintahuan memecahkan sebuah masalah untuk bisa disampaikan kepada orang banyak berdasarkan dugaan, perkiraan sementara. Misalnya dugaan sementara kantin 140 aman, gitu. Benar-benar sehat, dijamin semuanya bebas dari borak, bebas dari kandungan zat pewarna dan sebagainya. Ternyata ketika diteliti, ya, keingintahuan dari siswa, apakah benar bahwa makanan di kantin 140 ini sudah bersih, aman. Nah, ada salah satu kerja tugas dari guru untuk bisa meneliti, mengetahui hasilnya bahwa sudah aman atau belum. Maka hasil dari penelitiannya itu diinformasikan kepada orang banyak. Itu namanya teks laporan percobaan. Bahwa dinyatakan berdasarkan hasil penelitian ada beberapa sampel atau ada beberapa contoh dari makanan yang diambil dari SMP Negeri 140 kantinnya benar-benar semuanya sudah bebas dari borak atau sudah bebas dari zat pewarna. Nah, ini adalah satu bentuk definisi dari teks laporan percobaan. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak cintai, melihat dari strukturnya teks laporan percobaan itu diantaranya ada judul, ada tujuan. Jadi tujuannya ingin menuliskan dari satu teks percobaan ini apa. Misalnya tujuannya dia ingin membuat tiupan balon tuh, ya, tiupan balon yang dari pohon katuk gitu. Tujuannya adalah untuk berkreativitas sehingga menjadi sebuah hiburan. Jadi tiupan dari daun katuk kemudian diperas gitu kan. Nanti disedot pakai sedotan, dia akan buat gelembungan. Tujuannya adalah menciptakan kreativitas dan hiburan yang murah meriah. Misalnya juga sehat. Misalnya tujuannya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya bahan dan alat. Nah, ini penting nih. Teks percobaan ini memang ada bahan dan alat. Ya kan? Disebutkan tuh. Misalnya kita nyari pohon katuk. Ya kan? Bahan-bahannya. Dari pohon katuk itu diperas, direndam dulu, kemudian diperas, ya kan? Pokoknya bahannya dulu disebutin deh. Sabun, pertama daun katuk, sabun, gitu kan? Ember, gitu. Atau perlu kasih sampo atau kasih pewarna nanti, gitu kan? Nah, itu nanti semua dari mulai daun katuk, ember, sabun, sampo atau zat pewarna itu nanti merupakan dimasukkan pada bahan dan alat. Oke. Selanjutnya langkah kegiatan. Nah, urutannya itu tadi tahapannya. Yang pertama, ya, daun katuk yang sudah direndam diperas. Ya, kekentalan dari daun katuknya itu kemudian diaduk dengan sabun atau sampo. Diaduk, dikasih zat pewarna sehingga jadi berwarna. Kemudian sudah diaduk pewarna, sudah diaduk,
baru didiamkan dulu kira-kira 1 jam. Nah baru dicoba, diambil sedotan, tiup, ya kan? Jadi keluar belembung-belembung tuh. Nah itu adalah cara langkah-langkahnya itu tadi jelaskan. Ya, tahapan-tahapannya membuat belembungan, namanya belembungan. Di percobaan tadi ternyata bikin belembungan itu murah, gitu. Aman, karena dia dari daun katuk. Jadi tidak berbahaya buat kesehatan anak-anak. Ya selain menjadi satu daya kreativitas dan hiburan yang murah meriah. Nah, sudah hasilnya ditulis seperti itu. Baru terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembuatan belembungan tadi, ya tentu tadi udah disebutkan menjadi bahan bagian dari daya kreativitas yang bermanfaat untuk hiburan, yang murah meriah, terjangkau, serta aman buat kesehatannya juga. Dia tidak berbahaya gitu. Bermain yang bahan dasarnya dari daun kapur. Sekali lagi, pertama judul. Ini strukturnya nih. Pertama judul, yang kedua tujuan. Struktur yang kedua tujuan. Ada bahan dan alat. Ada langkah-langkah. Oke. Dan ada hasil percobaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Slam apa slam? Slam. Ya, pembuatan slam. Nah, itu juga bisa dikembangkan menjadi proses pembuatan laporan percobaan. Atau banyak ya. Nah, kamu ingin meneliti bakso, kamu kan suka bakso gitu kan. Bisa juga itu. Bakso ini mengandung borak apa enggak gitu. Ya kamu teliti dulu kan ada. Kamu teliti apakah ini mengandung borak apa enggak. Biar aman ya kan. Menjadi bagian dari makanan yang kita konsumsi itu adalah aman. Teliti dulu. Jadi jelas ya, fungsinya yang pertama dalam pembuatan laporan percobaan itu ya tentu adalah sebagai informasi. Ya kan? Jadi hasil penelitian itu ditujukan kepada orang banyak, disampaikan kepada orang banyak. Sebenarnya teks laporan percobaan itu tentunya ingin memberitahukan dan memberikan informasi kepada orang banyak sesuatu yang bermanfaat. Terserah kan, orang itu mau percaya atau enggak, tapi kalau sudah ada bahan, sudah ada langkah-langkah pembuatan, kan sesuatu yang logis, sesuatu yang faktual. Ya kan, mau diikuti atau enggak, yang penting dia sudah memberikan informasi. Secara tidak langsung kalau sudah ada bahan dan alat, sudah ada langkah-langkah kegiatan tadi, udah pasti logis. Ya akan memberikan pengaruh kepada orang lain untuk bisa percaya atau mengikuti langkah atau teknik yang sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan. Kemudian dari proses pembuatan itu ya, pembuatan dari selama kita membuat sebuah laporan percobaan itu kan kita dokumentasikan, karena itu bagian dari fakta pendukung supaya itu dari bukti-bukti hasil dari proses penelitian itu lebih akurat, lebih terpercaya. Maka itu menjadi bagian dari dokumentasi. Selain dari sebagai informasi menyampaikan sebuah bukti, dia juga akan menjadi bagian dari dokumentasi. Itu fungsinya. Bukti selanjutnya itu ya tentu karena keingintahuan seseorang gitu ya. Apakah tadi tuh mengandung borak apa enggak gitu. Kadang-kadang seseorang tuh ingin memecahkan masalah kemudian dia meneliti. Nah dari hasil dari penelitiannya tadi menjadi sebuah pemecahan masalah. Benar tidak. Jadi bisa menjadi bagian dari solusi atau pemecahan masalah. Itu fungsi yang keempat. Oke. Adalah sebuah laporan pertanggungjawaban. Artinya laporan percobaan, bahkan dia adalah laporan itu adalah bagian bentuk pertanggungjawaban dari tugas. Bisa menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban. Ada 5 fungsinya. Ya, yang terakhir adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan ciri dari laporan percobaan
harus faktual nggak? Tentu beda dong. Pendapat sama faktual. Pendapat atau opini itu kan masih kira-kira, masih kalau nggak salah kayaknya sih. Kata-kata seperti itu tuh adalah pendapat cirinya, karena belum pasti jawabannya. Mungkin itu ciri dari pendapat. Kalau ciri dari sebuah fakta di angka, ya dia menyebutkan sebuah angka, banyak yang meninggal. Berapa banyak? Kalau sebutkan 128 orang meninggal akibat ledakan yang terjadi di Libanon, ya, ledakan di Libanon. Banyak korban. Berapa korbannya? 70 orang meninggal. Nah itu jelas ada data, angka. Jadi fakta dan opini, harus bisa membedakan antara fakta dan opini. Kalau sudah ada kata-kata memperkirakan, kalau nggak salah kayaknya, mungkin, itu adalah sebuah ciri dari sebuah pendapat atau opini. Jadi fakta dan pendapat itu sangat berbeda. Fakta bisa berupa rincian, sesuatu yang logis, masuk di akal. Dan kemudian ciri yang kedua adalah lengkap, dan terakhir adalah objektif. Objektif itu berarti apa adanya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi hasil dari penelitian itu disebutkan nggak ditambah, nggak dikurang. Oke, baik, terima kasih materi kita tentang teks laporan percobaan. Silakan nanti ada tugas di Google Form atau Google Classroom, sekalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.